Allah mengatakan, dan engkau membunuh satu jiwa, kemudian kami menyelamatkan engkau dari kesempitan, dan karena pembunuhan itu kami uji engkau dengan beberapa ujian. Maknanya apa? Kalau kita jurumuskan diri kita pada yang syubhat, ragu-ragu, ya berarti jerumuskan dalam yang haram. Dan dengan itu saya sudah cukup, Allah akan datangkan ujian-ujian yang banyak. Tadi saya sudah sempat sebutkan, ada orang terharamkan dari jodohnya, dari anaknya, dari rezekinya karena syubhat itu. Nabi Musa membunuh secara tidak sengaja, bukan niat membunuh, tapi hanya mati. Hanya karena itu Allah mengatakan, dan kami uji kamu dengan pembunuhan tersebut, hai Musa, dengan berbagai macam ujian. Dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan oleh penulis di angka selanjutnya, Al-Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan, aku berkata ya Rasulullah, apa pendapat anda jika seseorang dari orang-orang kafir bertemu denganku, kemudian kami berperang, ketemu aku dengan pasukan kafir, kami berperang ini, jihad, kan gitu. Kemudian dia menebas satu tanganku. Miqdad mengatakan si kafir itu potong tanganku satu dengan pedang sehingga putus. Kemudian dia berlindung dariku pada sebuah pohon. Dia coba melarikan diri. Lalu dia berkata, aku masuk Islam karena Allah. Apakah aku boleh membunuhnya? Orang kafir yang sudah potong tanganku bilang aku masuk Islam. Apakah boleh aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, la taqtulhu fa innaka in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa anta bimanzilihi qabla an yaqula kalimatahu allati qalaha. Jangan pernah kau membunuhnya. Ini orang kafir berperang di medan perang, sudah potong tangannya Miqdad. Kemudian dia berlindung dekat pohon, lalu orang kafir itu bilang saya masuk Islam. Boleh nggak saya bunuh orang begini? Kata Nabi SAW, jangan kau bunuh. Jika engkau membunuhnya, maka dia berada pada kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau berada pada kedudukannya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dia ucapkan. Artinya kalau kau sampai bunuh dia sudah mengaku dia sebagai seorang muslim, maka sudah cukup engkau masuk dalam bab syubhat. Engkau bisa berdosa dengan itu. Dan kita tahu bagaimana kisah yang masyhur dari sikap Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pada saat dia ikut dengan pasukannya Amr bin As. Amr bin As diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang satu kelompok kaum yang mau menyerang Madinah dengan 300 pasukan. Kisahnya cukup panjang. Tapi Amr bin As suruh 2 orang berpasang-pasangan. Ya, muslim sama muslim gak boleh pisah ya. Jadi satu orang temani temannya karena gelap waktu itu menyerang habis sholat subuh. Jadi kemudian juga tidak dengan syarat Amr bin As tidak boleh mengejar tawanan, gitu kan? Dan tidak boleh mengejar harta rampasan perang kecuali yang depan mata saja. Maka pada saat itu diceritakan bahwasanya Usama bin Zaid berkata, Rasulullah SAW mengutus kami ke daerah Al-Huraqat dari bagian Juhaina. Kemudian pada pagi hari kami menyerang satu kaum di mata air mereka, maksudnya di perkampungan mereka. Kemudian aku dan seorang Ansar bertemu dengan seseorang dari mereka. Ketika kami mengepungnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Temanku dari Ansar menahan diri darinya. Kemudian aku menusuknya dengan tombakku hingga aku membunuhnya. Ketika kami datang, hal itu sampai kepada Nabi SAW dan beliau bertanya, ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidha. Qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Fama zala yukarriru hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Wahai Usama, kata Nabi SAW, apakah engkau berani membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengatakan hanya karena ingin berlindung saja dari pedang. Maka kemudian Nabi mengulangi lagi, apakah engkau berani membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus saja beliau mengulang-ulanginya hingga aku berangan-angan aku belum pernah masuk Islam sebelum hari itu. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim yang lain, kata Nabi SAW, afala syaqaqta an qalbi, apakah engkau telah membelah dadahnya sehingga engkau tahu dia bohong atau tidak? Dalam riwayat Muslim, bahwa Usama berkata, wahai Rasulullah, mintakanlah ampun kepada Allah untukku. Maka kata Nabi SAW, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idha ja'at yaumal qiyamah. Maka bagaimana engkau pertanggungjawabkan dan bagaimana engkau menjawab la ilaha illallah yang telah diucapkan oleh orang yang telah engkau bunuh itu di hari kiamat nanti. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu secara marfu, maksudnya sampai ke Nabi, la yazalul abdu fi fushati min dini ma lam yusib daman haraman. Seseorang terus saja dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram.
Ini sebagai penutup ya. Di dalam buku ini tentunya saya akan tambahkan beberapa contoh setelah ini. Jadi kisah Usama ini juga sudah kami jelaskan di Sirah Nabawi ya. Jadi pada saat itu Usama bin Zaid, kebetulan beliau karena dari orang Mekah ya. Ini Zaid bin Harithah ayahnya dia, kekasih Nabi SAW dan anak angkat Nabi. Usama juga dapat julukan sebagai anak kekasih Nabi. Kan gitu. Dia berteman sama orang Ansar. Amr bin As mengatakan kamu berdua ya, jangan berpisah. Dan semua pasukan muslim begitu berduaan, supaya saling tolong menolong. Ada satu orang kafir dari suku itu kebetulan melawan Usama. Lalu Usama duel sama orang itu, sama orang Ansar ini. Tapi begitu dia terdesak orang itu, lalu orang itu mengatakan la ilaha illallah. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan dalam buku sejarah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi waktu pedangnya sudah jatuh. Sebelumnya dia tangkis-tangkisan dan serang-serangan sama Usama. Maka orang Ansar yang temannya Usama tidak jadi menebas orang itu. Karena walaupun tadi dia musuh, tapi dia sudah syahadat. Gitu kan. Usama bingung, bunuh gak ini? Ini benar gak dia ucapin syahadat? Tadi pedang-pedangan sama saya ini. Sekarang begitu pedangnya jatuh, syahadat. Bertanya mau berlindung, dibunuh sama Usama. Dibunuh sama Usama. Ini syubhat gak? Ini orang muslim bukan? Tadi kan kafir, ini barusan pedang-pedangan sama saya ini. Baru hitungan detik, sekarang pedangnya jatuh syahadat. Ini berarti cuma mau selamat. Sama Usama ditebas. Kira-kira untuk ambil langkah Usama atau teman yang Ansar nih? Kalau kita di posisi dia. Umum orang mungkin ambil langkah Usama ya. Karena orang tadi, kalau bukan pedangnya jatuh, pedangnya Usama jatuh, mungkin dia tebas Usama kan gitu. Tapi subhanallah, Nabi tegur dia. Orang itu sudah mati sampai ke Nabi. Nabi mengatakan, hai Usama, berani benar kau bunuh orang sudah syahadat. Udah la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia ucapin kena takut sama pedang. Kata Nabi SAW, kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Di mana kau nanti bertanggung, bagaimana kau nanti berhadapan dengan la ilaha illallah yang diucapkan di hadapan Allah di hari kiamat? Coba. Syubhatnya itu bahaya sekali. Ya kan? Dan tadi sudah disebutkan bagaimana sebelumnya ya ada sahabat tadi yang riwayat Mikdad radhiyallahu anhu yang dia bilang kalau ada orang kafir potong tanganku. Pada saat dia terdesak lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, dia bilang dia masuk Islam. Apakah saya boleh membunuhnya? Gak boleh. Kata Nabi SAW, jangan kau bunuh. Syubhat itu kan. Ya udah biarin dia bohong atau tidak urusan dia sama Allah. Tapi jangan kita. Kan begitu. Sama juga di sini teman-teman, hati-hati dengan mengeluarkan sebuah fatwa antum bukan ahlinya. Ada satu kasus di masa Nabi SAW. Waktu Nabi utus pasukan kecil, namanya Sariyah, diistilahkan dengan Sariyah. Ada satu pasukan, rupanya kepalanya itu dihantam oleh musuh dengan pedang, batok kepalanya ini pecah. Tapi masih hidup, subhanallah. Sahabat ini masih hidup. Lalu karena darah ngucur dan masa itu mereka tidak bisa berdampak kecuali diikat saja dengan surban. Maka dia sambil tidur sambil duduk. Tapi subhanallah terjadi sesuatu. Ini jangan antum tertawakan kejadiannya ya. Karena memang terjadi begitu. Sahabat ini dalam kondisi kepalanya pecah. Dia tidur sambil duduk. Mimpi junub. Nah saya sudah bilang jangan ketawa. Tapi nggak apa-apa, karena memang ini kejadiannya begitu ya. Lalu dia bangun pagi hari, dia bingung. Ini kepalanya bocor. Junub, wajib apa ini? Mandi. Dia tanya teman-temannya, kepala saya begini nih, saya junub, harus mandi nggak? Rupanya ada yang diam, karena ini kan syubhat, dia tahu ya hukumnya, boleh atau enggak. Ada yang diam, selamatlah yang diam. Ada yang nyeletuk ini, sok pintar ya. Oh nggak bisa, kamu harus mandi junub. Mandi dia, siram kepalanya masuk air mati. Iya, itu riwayatnya begitu. Mati orang ini. Sampai dikuburlah, sampai berita kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kalian telah membunuhnya. Gitu kan. Maksudnya dosa kalian itu. Harusnya cukup dia mengusap anggota tubuhnya yang sedang tidak luka, cukup bagi dia. Nggak ada taklif dalam Islam. Kalau dia mau usap pun bagian pinggir kepala, bukan di lukanya gitu kan. Kenapa harus dibilang begitu? Akhirnya yang menyampaikan tanpa ilmu ini kena syubhat dia. Dia menanggung dosa membunuh orang itu. Coba bayangkan. Kalau nggak tahu jangan ikut-ikutan. Kan gitu. Itu contohnya. Bahaya sekali. Jadi harus hati-hati sekali teman-teman sekalian. Ya.